So, kita mulai ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Gana Stikman sebagai Ketua Koteka 2023 yang hari ini bertindak sebagai moderator acara Koteka Talk ke-137 yang kali ini akan membahas tentang sekilas Melbourne dan pengalaman membuat film dokumenter yang kali ini akan dibagi oleh narasumber kita. Ada Brahmantio B. Putra, dia adalah fotografer, filmmaker, dan Seventeen Media, owner dan CEO kalau nggak salah ya. Dan kita masih menunggu beberapa peserta yang lain yang hadir. Saya mau ucap dulu selamat sore kepada narasumber kita, ada Dek Bram, ada Mbak Sore. Siti yang ada di Bonn, Jerman, ada Eka yang ada di Banjarmasin. Teman-teman yang lain tadi katanya sudah klik, sudah mau masuk, tapi nggak tahu kenapa belum nyangkut di link kita hari ini, Zoom ke-137. Baik, karena waktunya sedikit, kita langsung aja. Saya ingin membacakan sedikit saja tentang siapa sih tokoh kita, narasumber kita yang akan membagikan informasi tentang Melbourne dan film dokumenter yang sudah dibuatnya beberapa kali atau beberapa tahun terakhir ini. Jadi Dek Bram ini adalah mengaku sebagai jurnalis, fotografer, dan filmmaker muda yang pernah mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Deakin, Australia untuk belajar tentang film pada tahun 2014-2017. Sebelumnya, ia kuliah digital media dan komunikasi selama 1 tahun. Menjabat sebagai ketua PPI di Universitas Deakin tahun 2014, kini ia menjabat sebagai CEO Seventeen Media. Itu adalah sebuah PH yang dibangun pada tahun 2017 di Melbourne dan pindah ke Jakarta tahun 2021. Selama itu, mereka, jadi Seventeen Media, sudah bekerja sama dengan Creator Up for Twitter Flight School, KLM Royal Dutch Airlines, 100th year anniversary-nya, kemudian Multicultural Arts Victoria, Mapping Melbourne, Country Fire Authority, dan ada banyak lagi yang lain, pokoknya seru banget, nanti bisa diceritain sedikit. Kemudian ternyata Bram ini juga jago yang namanya urusan konten. Makanya melalui copytobruk.com pada November 2014 sampai dengan Oktober 2017, ia fokus di digital outlets dan video. Dia pun mengemban tugas selaku lead editor dan jurnalis untuk media Indonesia di Melbourne. Kemudian sebagai kontributor untuk SBS dan ABC. Bram juga founder dari Rakyat, bagian dari Kopi Tubruk yang fokus pada kehidupan masyarakat Indonesia di Melbourne. Beberapa film yang sudah digarapnya keren banget, seru banget, pasti juga bau-bau mistis karena judulnya Jaranan Stories of Possessed Dancers dan Jaran Kepang tahun 2016, yang satunya tahun 2017. Nah, kita pengen tahu juga mengapa sih Bram ini ada di Melbourne. Kita langsung saja ke narasumber kita hari ini. Ada Dek Bram yang ada di Jakarta, jadi sudah nggak lagi di Melbourne ya. Oke, silakan Ya. Dek Bram. Kenapa sih kamu kok bisa nyangkut di Melbourne nih? Kita pengen tahu. Kok Melbourne kan di Australia kan banyak kota gitu ya. Kenapa Melbourne? Kenapa betah lama di sana? Kalau nggak salah lebih dari 3 tahun di sana ya. Kalau nggak salah 5 tahunan begitu. Silahkan. 6 tahun. 6 tahun Ya. ya. Oh. Jadi, ya, terima kasih Bu Gana. Jadi awalnya itu awal bisa ke Melbourne sebenarnya sih bukan pilihan pertama Oh, untuk bisa ke sana tuh. oke. Jadi waktu itu ketika awalnya itu dimulai dari kita ngebahas sedikit agak tarik ke ini ya, fashion kan emang sebenarnya Melbourne itu dipilih karena emang fashion di film gitu. Nah, Hmm, tapi awal-awal ini semua tuh nggak ada yang direncanakan karena dulu itu ngambil film pun itu tuh baru baru dipilih ketika mau lulus kelas 3 SMA waktu itu. Dari dulu sebenarnya passionnya pengen jadi dokter, tapi karena kebetulan masuk IPS ya dan sulit sekali untuk masuk jurusan kedokteran, di situ akhirnya nyari apa sih yang disukain, apa sih yang semangat selama ini ngerjain gitu. Dan waktu itu akhirnya masuknya film. Sama teman-teman di SMA kita udah bikin film, baik itu apa kecil-kecilan buat klien gitu, udah buat film pendek kita juga gitu, dan itu kayak kok seru sih,
ini sesuatu yang bisa ditekunin loh, ini sesuatu yang bisa aku tekunin, aku suka ini dunia ini. Dan tahun 2013 saat itu kan film masih belum banyak ya di Indonesia secara kayak film secara industrinya, bioskop besarnya sudah banyak, tapi kayak untuk pemula tuh nggak banyak sebenarnya saat itu. Ekosistem dan industri film tuh nggak ada. Akhirnya ngeliat-ngeliat opsi, kok akhirnya alhamdulillahnya waktu itu sempat keterima di beasiswa di USC di Amerika. Tapi ketika ngeliat kondisi Amerika di 2013 saat itu, membuat mikir-mikir ulang tuh. Kondisinya nggak stabil secara politik, secara tingkat kriminalitasnya. Mikir-mikir lagi akhirnya. Pada suatu hari ikut ke sebuah edu fair, ada satu booth. Booth ini, boothnya Deakin College saat itu. Sebutannya Melbourne Institute of Business and Technology. Dan tiba-tiba dikenalin Melbourne, Australia gitu. Yang kayak ternyata kok kesempatan di Australia itu lebih banyak ya. Kayak ibaratnya kayak sebagai mahasiswa pun kami diizinkan untuk bekerja contohnya. Kami mendapatkan kesempatan untuk bisa ngebuka network yang seluas-luasnya jadinya kayak rasanya Keren, keren. lebih 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 bebas lah. Dan Deakin College juga secara kampus mengizinkan murid-muridnya untuk mengatur jadwalnya mereka sendiri saat itu. Jadi nggak ada kelas pasti Senin jam 2 gitu, nggak ada. Ketika Senin jam 2 nggak bisa masuk, ada Selasa jam 3. Jadi fleksibilitas itu yang membuat akhirnya kayak ngeberanin diri ngomong ke bapak sama ibu saat itu kayak pengen seriusin film di Australia saat itu. Akhirnya pas udah nyampe Melbourne ternyata baru tahu juga kalau emang kota terbaik untuk tinggal gitu kan. Gak ada ekspektasinya sama sekali waktu itu dan memang terbukti kalau ya oh ternyata emang sesuai dengan namanya kok, sesuai dengan title-nya. Oh, begitu. Setelah lulus akhirnya lanjut kerja di situ. Gitu. Terus rasanya kerja kuliah di sana gimana? Mungkin dibandingkan dengan Jakarta misalnya, mungkin atmosfernya hampir mirip atau mungkin lebih maju atau mungkin agak slow atau bagaimana? Sebenarnya yang menariknya tuh kerja di sana tuh sangat sangat manusiawi ya. Karena Oh, kan kalau aku kan dulu kan kerjanya kan hanya sebagai buruh dapur. oh, Buruh oke. dapur, cleaning service, banyak kerjaan-kerjaan kecil yang aku ambil supaya bisa dapat apa sih kayak ibaratnya ya living expense lah gitu, yang bisa apa menghidupi tambahan gitu kan, kayak tambahan. Meskipun emang orang tua juga ngebantuin mendanai untuk bisa masuk ke situ. Nah, tapi eh, kehidupannya juga sangat teratur gitu loh, kayak kami sebagai pekerja dapat haknya juga gitu. Kalau misalnya sakit tetap digaji, dapat sick leave, padahal masih part time saat itu. Kok kayak enak banget gitu. Dan akhirnya tambahan-tambahan itu yang akhirnya bisa jadi modal buat bikin film-film sendiri, bikin oke beli alat, beli kamera, beli apa gitu loh. Jadi kayak beneran ngebuka banget kesempatannya gitu kan di Oke. situ. Dan apa kata teman-teman kamu? Bram, ini kok kamu kerja jadi cleaning service di luar negeri gitu. Padahal kamu jadi anak mami misalnya di Jakarta, jadi anak orang kaya misalnya. Mungkin ada nggak teman-teman kamu yang mungkin agak miring memandang apa yang kamu pilih? Toh ini adalah pekerjaan halal, toh ini juga manusiawi banget bahwa ketika orang bekerja di sektor bawah pun juga dihargai orang. Hmm. Sebenarnya secara teman-teman di Indonesia nggak ada yang tahu sih kalau misalnya aku kerja dapur saat itu. Mhm. Tapi ketika tadi dibilang kayak anak mami dan lain-lain, sebenarnya ya mungkin menariknya buat secara pribadi ya. Pengen sih nyari pendapatan sendiri, mau sekeras apapun itu, pengennya bisa lepas dari orang tua. Apa nggak harus bergantung pada orang tua saat itu. Betul. Karena kan ternyata kan Ade juga mau berangkat ke Australia kan. Aha. Jadi kayak semakin motivasi kayak ya udah jangan sampai harus ngebebanin dua orang yang harus dibiayain gitu. Ah. Seenggaknya aku harus bisa lepas supaya adik aja yang jadi tanggungan. Aku udah nggak usah diurusin lagi gitu loh. Bagus, bagus, bagus. Oke, baik. Kemudian kita ini kan akan membicarakan juga tentang Melbourne. Aku ingin share sebentar tentang bagaimana sih sebenarnya gambaran di Melbourne, maksudnya tempat wisatanya, terus gedung-gedungnya, karena aku sendiri juga belum pernah ke sana, atau mungkin Mbak Siti belum pernah ke sana ya, dan Eka. Aku akan share sebentar. Lagi,
The city of Melbourne is situated in the southern Australian state of Victoria. Opening out like a fan from the shores of Port Phillip Bay, Melbourne is home to over 4 million residents and regularly features in the top rankings of world's most livable cities. Founded on the banks of the Yarra River in 1835, the discovery of gold transformed this faraway settlement into one of the wealthiest cities in the world. Decades of prosperity created a metropolis filled with grand civic buildings, cathedrals, theatres, and parks. Wander down the wide avenues of Collins and Burke Streets for old school architecture that'll make your eyes pop. Then hop on a tram. Melbourne has the most extensive streetcar network in the world. No other space in the city says Melbourne like Federation Square. Overlooked by Flinders Street Station and St Paul's Cathedral, Fed Square does what Melbourne does best, artfully blending the elegance of yesteryear with edgy modern design. While you're at Fed Square, grab a ticket to one of Melbourne's hippest museums, the Australian Centre of the Moving Image. At ACMI, discover the rich history of Aussie cinema and explore the interactive possibilities of tomorrow. And don't forget to head underground to the Melbourne Visitor Centre for the lowdown on what's up in Melbourne. Just across the Yarra is Southbank. Check out the public art, shopping and dining, or just hang out with locals and watch the river slide on by. While you're at Southbank, ride the elevator to the 88th floor of the Eureka Tower, named after the famous 18th century miners' rebellion. The 360-degree views from the observation deck are pure gold. Closer to Earth, but just as heavenly, are the artworks and stained glass ceiling at the nearby National Gallery of Victoria. The city's great paintings are not confined to its galleries. Melbourne rates with New York and Berlin as one of the world's capitals of street art. Wander the inner city laneways with street art lovers from all over the world. You may even catch an artist at work. If Melbourne has a fragrance, it's the aroma of roasting coffee beans. In this city. So, balik lagi kita ke Bram. Jadi tadi sekilas gambaran di Melbourne ya, yang kamu sudah selama 6 tahun warawiri di sana. Kamu bisa cerita nggak tempat-tempat wisata apa yang udah pernah kamu kunjungi dan mungkin menarik untuk kita traveler dari Indonesia kalau berkunjung ke sana? Sebenarnya kalau tempat-tempat wisata yang disaran itu malah sebenarnya tempat-tempat yang bukan turis sih sebenarnya. Oh, oke. Jadi karena sebagai orang yang udah tinggal lama di sana nih, misalnya kayak orang tuh sebenarnya datang ke Melbourne kan buat banyak hal, mau ngeliatin museum, mau ngeliatin makanan, apa tempat-tempat yang jauhnya juga pasti mau ngeliat penguin gitu contohnya, karena di Melbourne ada penguin gitu. Nah tapi malah sebenarnya tempat yang mereka harus datang itu tuh jauh dan mahal, harus bayar. Padahal kalau misalnya kita tahu di Melbourne itu di daerah selatan tuh ada dermaga. Kalau jam 2 pagi kita ke sana, itu penguin tuh di kaki kita. Jadi namanya St. Kilda's Pier. Itu kalau jam 2 pagi ke sana, di musim kawinnya mereka atau musim lagi migrasinya mereka, itu banyak ada ratusan penguin di St. Kilda's Pier. Wow. Jadi kayak yang dimana kalau misalnya orang-orang Indonesia tahu kalau ngeliat penguin itu harus keluar kota. Dan luar kotanya itu cuma ngeliat penguin tuh dari kejauhan. Oke. Kayak sayang banget gitu. Dia kayak banyak malah menikmati Hidden kotanya, gem. tapi coba cari hal-hal yang nggak turisti gitu, yang nggak wisatawan banget. Gitu. Oke. Makanannya, lorong-lorongnya gitu. Ada restoran Indonesia di sana? Oh banyak banget. Banyak ya. Kalau Sudah pernah? paling terkenal ada nelayan gitu, ayam punya pria gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya banyak sekali ya hidden gem yang bisa kita discover, kita bisa explore sendiri. Jadi tidak hanya tempat-tempat yang seperti disebutkan tadi seperti katedral atau museum dan lain sebagainya yang memang sudah
apa ya mainstream banget di setiap kota, di setiap negara ada begitu. Nah, Mm-mm. kamu sendiri pernah nggak pergi ke tempat wisata yang sampai hari ini masih berkesan banget, wow banget? Itu di mana sih di Melbourne itu yang pernah kamu alami? Paling berkesan itu paling National Gallery. Kalau dibilang museum sih National Gallery-nya sih memang. Oke. Karena kalau misalnya kita tahu, itu National Gallery di sana tuh museumnya itu kan curated, tergantung lagi siapa. Mm-mm. Dan ketika kurasinya lagi bagus, oh itu sangat-sangat worth it untuk dikunjungin. Kalau emang suka yang berbau seni gitu. Instalasinya masif. Apa sih caranya mereka engage apa para pendatang yang datang juga mereka pinter banget. Museumnya itu sangat interaktif. Aktif ya. Jadi kayak dan itu untuk yang ketika lagi ada musiman. Tapi kalau yang nggak musiman pun, emang koleksi pribadi museumnya itu juga menarik untuk di-explore gitu, untuk kayak sekedar kalau dulu kita sebutnya museum date atau kayak jalan-jalan bareng teman ke situ, ya itu ke situ. Sip date ya. Oke. Baik, sebelum kita ke masalah film yang kamu buat, aku ingin tanya tentang apa sih menurut kamu yang udah 6 tahun di sana Warawi di tempat wisatanya, baik yang itu sudah terkenal sekali atau tempat-tempat rahasia yang kamu temuin bersama teman-teman. Ini apa sih persamaan dan perbedaan wisata kita dengan di Melbourne? Kemudian menurut kamu apa yang bisa kita pelajari dari wisata Melbourne? Kok mereka itu kayaknya wow banget, padahal kita itu sebenarnya kaya banget dengan tempat wisata, keren banget pelayanannya juga lebih bagus kalau menurut aku karena orang-orang kita ini kan senyum, baik, terus ramah, terus menghormati gitu ya. Beda banget kalau orang-orang modern itu kan lebih apa ya, rasional gitu ya. Silakan. Sebenarnya hal yang paling bisa kita pelajari itu sebenarnya Melbourne itu sebenarnya kotanya kecil. Kalau dibilang sama Jakarta, Jakarta tuh lebih kaya daripada Melbourne. Nah, tuh. Tapi yang membuat Melbourne itu sangat berkesan adalah bagaimana wisatawan yang baru datang ke Melbourne itu bisa mengakses tempat-tempat ini. Hmm, Jadi Melbourne tuh kecil ya kan. Kita mau kemana-mana tuh jalan kaki atau kita harus pakai public transport. hmm, Kalau di Jakarta yang sulitnya adalah semua tuh harus naik mobil. hmm, Kayak dan harus paham banget daerahnya untuk tahu kayak daerah mana tuh apa gitu loh. Kalau di Melbourne tuh kita udah tahu kotak-kotaknya kayak ini Little India, ini Little Italy, ini tempat-tempat Vietnam, ini tempat-tempat ini. Dan semua itu accessible pakai public transport. oh, Jadi untuk orang yang baru datang ke sana tinggal beli kartu ya imaninya mereka gitu, Mikey imaninya mereka, itu udah bisa menikmati itu semua karena aksesnya terjangkau, nggak harus pakai mobil, nggak harus apapun, kayak bisa lah gitu. Aksesibilitas itu yang membuat Melbourne itu sebagai kota sangat worth it buat dikunjungin dan dinikmati gitu, dan bersih menurutku. ya. Mungkin kalau dibanding Indonesia lebih bersih, begitu tertata rapi, Oh begitu. ya, Itu pasti ya, seperti di Jerman juga. Baik, kita langsung aja menuju film. Apa yang mendorong kamu terjun di dunia film? Tadi kamu sudah cerita bahwa sejak SMA pun sebenarnya udah ada bibitnya. Jadi emang udah ada keinginan passion di situ. Kemudian kamu terjunnya justru ke dokumenter kalau nggak salah ya. Kenapa ke situ? ya. Jadi kalau film itu sendiri mungkin kan emang udah dari lama dan dulu tuh sebenarnya pengen bikin film pendek fiksi, malah bukan dokumenter. Hmm, Passionnya dulu masuk ke fiksi karena kayak wah film itu medium yang menarik, kayak kita bisa imajinasi kita mau bikin apa aja bisa gitu. hmm, Tapi ternyata ketika masuk ke sana belajar juga kayak oh ini personal banget sih, tapi kayak ternyata eh, kekuatanku nggak di situ. Aku nggak bisa bikin skrip atau berkarya dari kanvas kosong, itu aku nggak bisa. Tapi aku tetap seneng storytelling. Aku seneng banget storytelling. Dan storytellingku rata-rata itu sangat personal orang gitu. hmm, Jadi pas tahu di Melbourne kan aku sempat masuk jurnalis juga, jurnalistik gitu kan. betul. Jadi malah aku ibaratnya nganggap dokumenter itu sebagai langkah lanjutannya dari jurnalistik buatku. Dan Oh, lewat dokumenter juga, aku tuh bisa explore dunia orang gitu loh. Kayak narasumberku misalnya dia seorang petani kopi. Ya aku belajar petani kopi dari rekam dia. Narasumberku seorang konservasi alam. Ya aku belajar tentang perlindungan alam dari dia gitu loh. Jadi kayak malah kok aku belajar banyak ya dari sini. Dokumenter secara medium aku bisa storytelling, tapi aku juga belajar di situ. Gitu.
Kalau nggak salah kamu sudah mewawancarai Sri Sultan ya dari Yogyakarta dan juga Arif Yahya. Kok sampai sampai segitu amat sih? Apa yang dibikin dalam film dokumenter itu? Perjalanan secara biografi atau apa yang sudah dilakukan dengan sektor wisata atau bagaimana itu waktu itu? Nah, ketika kan kalau Arif Yahya waktu itu pariwisata ya, kalau nggak salah. Ah, oke. Kalau kalau apa Sri Sultan itu ketika jadi diaspora Indonesia di Melbourne itu gede banget. Banyak sekali acara event-event yang diadakan oleh masyarakat kita di sana. Hmm, Diaspora kita juga solid, budaya kita solid. Jadi ketika ada acara Indonesia di sana tuh masif penonton yang datang. Dan Sri Sultan waktu itu ada kunjungan kunjungan politis ya mungkin ya, kunjungan politis lagi ke Australia. Ketika dia berkunjung ke Melbourne, diadakanlah acara di konsulat yang mengundang orang-orang untuk bisa bertemu dengan beliau. Yang mungkin kayak di Indonesia orang Jogja aja mungkin nggak semudah itu buat ketemu sama Sri Sultan sekarang. lebih gampang ya. Ha, ha, ha. Oke, Mm, keren. kayak Kemudian kamu gitu. Akhirnya ya. mewawancarai. mm, Oke, baik. Jadi teman-teman sudah banyak sekali pengalaman yang dilakukan atau dialami oleh adik Bram ini, antara lain mewawancarai Sri Sultan yang memang kalau di Jerman sendiri seperti Mbak Siti yang ada di Bonn ini ya, ketemu di Indonesia aja belum pernah dengan Presiden Jokowi. Justru di Hanover langsung tatap muka 1 meter. Itu suatu anugerah ya buat kita-kita diaspora yang tinggal di luar negeri. Dan kebetulan waktu itu kamu tinggal di Melbourne dan bertemu dengan Bapak Menteri serta Sri Sultan yang dari Yogyakarta dalam kunjungan politisnya. Baik, baik teman-teman, masih menunggu beberapa pertanyaan dari kalian. Aku akan menanyakan langsung karena waktunya sedikit. Oh iya, tadi aku pengen tanya juga tentang bagaimana sih cara kamu memanage pembuatan film dokumenter dari A sampai Z. Itu kan butuh banyak dana ya, dan butuh kru yang banyak pula. Jadi nggak hanya 1-2 orang aja. Itu bagaimana kamu membangun Seventeen Media ini kemudian membuat sebuah film dokumenter dan memanagenya sampai usai. Jadi dulu tuh Seventeen Media itu awalnya dimulai ketika kan ceritanya tuh aku di sana tuh rasanya pengen berkarir di masuk film, tapi sulit sekali untuk masuk industrinya. Dan ketika nggak ada orang yang ngasih aku kerjaan, ya aku bikinlah perusahaanku sendiri di sana gitu. Ya Hmm. embel-embel perusahaan sih, ibaratnya. Jadi kayak sebenarnya Seventeen Media itu semua aku di Melbourne saat itu tuh semua aku. Mhm. Tapi ketika kita melabel sesuatu yang lebih dari sekedar nama individu, itu mungkin kita lebih di respect kali ya di sana gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya kenapa nama Seventeen itu karena itu baru dibuat di apartemenku yang waktu itu di Seventeen Station Street. Jadi kayak ketika di situ malah langsung kayak jadi titik balik kayak oh aku bisa loh nekunin ini secara serius. Klien-klienku dari awal tuh kayak dari bagian multicultural arts-nya, dari bagian apa Footscray Community Art Center, dari Country Fire Authority, mereka eh, percaya dengan diriku untuk bisa bikin film mereka. Tapi ketika Melbourne itu harus chapternya selesai, harus ditutup Seventeen di Melbourne. Dan aku nggak kepikiran buat lanjut ke Indonesia saat itu. Aku Oke. baru kepikiran di Indonesia lagi baru ketika udah ketemu teman-teman yang bisa mendukungku di sini gitu. Oke, dan mungkin kamu bisa kasih resep ya, karena kamu bilang kan nggak ada yang kasih kerja, kemudian kamu justru mendirikan PH sendiri, Seventeen Media. Bagaimana kiat kamu supaya ada orang yang memberi apa sih nama eh, proyek kepada kamu untuk membuat sebuah film? Bagaimana kamu meyakinkan mereka? Ini loh Seventeen Media, kita bisa loh bikin film heboh atau iklan heboh atau apapun itu hasil karya kalian. Awalnya tuh pasti namanya orang ya, kayak kita harus punya sebenarnya website sih. Yang ternyata paling penting tuh nggak semua orang waktu itu punya website karyanya mereka saat itu. 2015-16 tuh nggak ada orang yang bisa belajar bikin website. Tapi ketika ada website, ketika ada nama, itu kayak ngasih kredibilitas itu untuk kayak zaman dulu Instagram masih belum aktif. Orang luar tuh nggak main Instagram. Kalau di Indonesia kan kultur kita kan portfolio kita di Instagram di sosial media ya. Orang luar tuh malah nggak di sosial media. Mereka nggak main sosial media, mainnya Facebook paling. Facebook Tapi ya. kayak kayak nggak sebanyak kita lah, nggak seintens kita lah at least.
Nah, tapi jadi ketika punya website, ketika punya ini, dan di website itu menceritakan kayak kenapa mereka harus pilih kita, Nah, value apa yang kita berikan ke mereka gitu. Kalau aku adalah saat itu kayak we help you tell your story. mhm. Kita membantu kamu menceritakan ceritamu. Jadi kayak bukannya ini aku yang menceritakan kisahmu, tapi nggak kamu menceritakan kisahmu sendiri, tapi aku bantu. Hmm. Untuk orang-orang yang kesulitan pengen bikin film, misalnya kayak mereka pengen bikin film tentang usahanya, mereka pengen bikin film tentang ini mereka gitu kan, perjuangan mereka. Ya aku bantu dengan tetap ya kamu, ya aku ngebantu mereka, aku nuntun mereka dalam setiap proses tahapannya itu, yang membuat mereka jadi percaya kayak, oh gini ya. Jadi kayak kita ngajarin mereka juga gitu, secara itu. Hmm. Jadi kayak mereka jadi trust lah, karena ketika kita dilihat sebagai expert, ya mereka ada trust itu di situ. Ya, baik. Ini sudah ada Pak Suharyadi yang ada di Bandung bergabung, selain Pak Sutiono yang di Jakarta dan Eka di Banjarmasin, serta Mbak Siti yang ada di Bonn. Ada pertanyaan dari Mbak Siti ini. Ketika bertemu dengan Sri Sultan, pertanyaan apa yang Mas Bram tanyakan saat mewawancarai beliau dan bagaimana kesannya bertemu dengan sosok yang wow luar biasa yang jarang banget ditemui setiap orang, tiba-tiba jegrek itu di depan mata bisa ada kesempatan untuk bertanya. Silahkan. Jujur, ketika di Melbourne sebenarnya kan ketemu sama banyak artis, banyak politisi, banyak itu ya. Tapi lucunya adalah ketika kita ngeliat mereka di sana tuh, kok kesannya kayak orang biasa aja ya. Maksudnya kayak nggak ada rasa sungkan gitu loh untuk ngobrol. Bahkan aku tuh kan dulu orangnya masih masih naif banget lah, masih aku tuh nggak tahu dunia banget di Indonesia apalagi gitu. Aku tuh nggak tahu Sri Sultan Hamengku ini mungkin dipandang sebegitunya di Jogja gitu kan. Betul, betul, betul. Menurutku dia hanya seorang bapak-bapak yang baik aja. Kita ngobrol sambil makan gitu kan. Beliau makan di kanan situ di satu meja, terus kami di meja sebelahnya lalu bisa ngobrol dengan beliau gitu kan. Nah, itu yang membuat kayak kok apa ya, ada jarak yang menjadi dekat di situ. Yang malah jadinya ketika kita, dan mungkin orang-orang ini juga malah malah merasa kayak gimana ya, senang juga untuk bisa dimanusiakan gitu. Beberapa orang sih, nggak semuanya. Tapi beberapa artis aja, mereka senang kalau bisa diajak ngobrol sebagai teman, bukan sebagai A, artis B gitu. Karena Seru. buat kami ya sedekat itu gitu. Iya, aduh keren banget kayak Mbak Siti. Mbak Siti lain kali Pak Jokowi langsung dijawel gitu aja ya. Ah, sama menteri-menteri itu. Ya waktu itu karena memang di daerah Bonn itu Bonn dulu kan adalah ibu kota pertama sebelum Berlin dijadikan ibu kota ya. Jadi mungkin kota penting yang banyak dikunjungi politisi serta tokoh-tokoh yang ada di Indonesia dalam rangka diplomatik. Dan kami masih menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman lainnya. Mungkin Pak Suharyadi ingin bertanya yang dari Bandung baru aja masuk, atau Pak Sutiono. Tadi sudah ada pertanyaan dari Mbak Siti karena waktu kita hanya 3 menit lagi terus kita tutup. Dan terima kasih juga untuk Eka yang sangat setia ada di Banjarmasin tapi selalu kontak kita setiap hari, setiap minggunya di acara Koteka Talk yang diadakan oleh komunitas Traveler Kompasiana. Dan keren banget karena dengan kesabaran dan kesetiaan teman-teman semuanya, hari ini kita sudah di episode ke-137. Wow, nggak terasa ya. Walaupun coronanya udah pergi 3 tahun, ternyata kita masih ada juga yang namanya Zoom untuk mendiskusikan atau mempromosikan wisata Indonesia dan berkenalan dengan wisata di luar negeri. Supaya kita nggak kudet ya. Lain kali mungkin siapa tahu kita bisa jalan-jalan ke sono. Nah kan bisa keren banget. Baik, oke. Dan tampaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Bentar saya cek dulu. Itu Pak Sutiono bertanya, Pak Sutiono? apa tadi Ada pertanyaan nih. ada Nama tulisan kota atau tempat di mana kita bisa melihat penguin tadi ya? Kayaknya keren banget hidden gem-nya, Dek Bram. Silakan. Hidden Gem ya namanya. Apa sih namanya? Dermaga apa tadi ya? Dibilang dermaga aja, Dek Bram ya? Dermaga Melbourne. Dermaga apa, St. Kilda Spear tadi aku tulis di ini, di apa, chat. Di chat ya. St. Kilda Spear. Tuh namanya tuh. Mbak Siti namanya. Pakai ST seperti namamu Siti ya. ST. ST Kilda. Oke, saya tulis ya. Tinggal tulis saja St. Kilda Spear penguin, nah gitu biasanya langsung nongol tuh. Itu gratis ya? Kalau di Google
Itu gratis karena itu sebenarnya dermaga publik. Kalau yang harus keluar kota tuh malah mahal tuh. Oke, baik. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Nggak kerasa kita cuma punya waktu 1,5 menit. Dan terima kasih atas kehadiran semuanya yang ada di sini. Khususnya untuk narasumber kita, sutradara muda Dek Bramantyo Putra. Yang tadi sudah cerita banyak banget mengapa tinggal di Melbourne. Yang sebenarnya itu ada pilihan kedua. Kalau pilihan pertama adalah Amerika. Tapi karena situasi yang kurang aman memutuskan untuk pindah atau menuju Australia dibanding Amerika. Dan ternyata film ini sudah ada bibitnya ketika waktu SMA membuat film dengan teman-teman. Dan akhirnya passion ini diteruskan di Universitas Deakin di Melbourne, Australia. Dan banyak film yang sudah dibikinnya termasuk Jaran Kepang tadi ya saya lupa tanya. Tapi mungkin kita akan sambung lagi lain waktu. Dan akhirnya membuat PH 710 Media karena dulu tinggal di 7th Street. Kemudian untuk teman-teman tadi ada yang bertanya tentang Penguin tadi ya, tempat wisata mana sih sebenarnya di Melbourne yang bisa kita kunjungi. Ternyata Hidden Gem ini keren banget, ada Saint Kilda's Pier, ini pelabuhan dermaga yang bisa kita kunjungi gratis dan melihat sesuatu yang luar biasa yang justru kalau kita ke tempat-tempat yang dipromosikan Melbourne itu justru nggak bakalan ketemu ya. Oke, dan ini ada Instagram dari Bramantyo, bisa kalian bisa melihat sendiri apa saja yang sudah hasil-hasil karyanya yang sudah dimasukkan di Instagram. Dan tadi juga diceritakan tentang bertemu dengan tokoh Sri Sultan yang ternyata luar biasa, tapi orang biasa juga ketika diajak ngobrol. Saya Gana Stekman selaku moderator hari ini mengucapkan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sabtu depan. Bye. Selamat berakhir pekan. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ruangan.